Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan pikiran kita. Karena apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar cerita biasa. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang akan mengguncang pemahaman kita tentang kebenaran, tentang hidayah, dan tentang bagaimana alam semesta berbicara kepada jiwa-jiwa yang mencari. Dengarkan baik-baik, karena kita akan menyelami sebuah kisah nyata. Sebuah momen yang luar biasa ketika seorang mantan biksu Buddha bertemu Yesus dan Rasulullah dalam mimpi. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan fiksi. Ini adalah bukti nyata tentang bagaimana Tuhan Yang Maha Esa membimbing hambanya menuju cahaya, bahkan dari jalan yang mungkin tidak pernah kita duga. Bagaimana mungkin seorang yang hidup dalam ajaran yang berbeda, yang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah jalan spiritual tertentu, tiba-tiba mendapatkan penampakan dari figur-figur sentral dalam Islam dan Kristen? Apa pesan yang begitu mendesak sehingga alam mimpi menjadi jembatan antara dunia fana dan kebenaran ilahi? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kisah ini, kisah yang tampak begitu jauh dari kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya memiliki benang merah yang sangat erat dengan pencarian Anda akan makna, akan kedamaian, dan akan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup Anda? Saya berjanji, apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini, membuka mata Anda pada dimensi spiritual yang mungkin belum pernah Anda bayangkan, dan menunjukkan bahwa kebenaran itu memiliki caranya sendiri untuk menampakkan diri. Wahai jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan, yang rindu akan ketenangan, saya hadir di hadapan Anda bukan sebagai seorang penceramah biasa, melainkan sebagai seorang mentor, seorang sahabat, yang ingin berbagi sebuah rahasia vital. Sebuah kunci untuk memahami dinamika alam semesta ini. Kita hidup di era informasi yang membanjiri kita dengan kebisingan, dengan keraguan, dengan berbagai versi kebenaran yang seringkali saling bertentangan. Bagaimana kita bisa memilah mana yang hakiki? Bagaimana kita bisa menemukan jalan pulang, saat hati terasa gundah, saat rezeki terasa seret, saat hutang menumpuk, atau saat kecemasan akan masa depan menghimpit dada? Sebagian dari kita mungkin merasa iman kita lemah, terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Ada yang merasa stagnan dalam setiap upaya, seolah keberuntungan tak pernah berpihak. Anda merasa sendirian dalam perjuangan ini, bukan? Terkadang, kita mencari jawaban di tempat yang jauh, padahal kuncinya mungkin ada di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk dibuka oleh sebuah pemahaman yang mendalam. Saya di sini untuk membawa Anda melampaui batas-batas pandangan konvensional, untuk mengajak Anda melihat dengan mata hati, dan untuk menunjukkan bahwa di balik setiap kesulitan, di balik setiap kebingungan, ada petunjuk yang jelas dari Sang Pencipta, menanti untuk kita dekati, untuk kita pahami. Ini adalah sebuah janji, bahwa setelah kisah ini selesai terungkap, Anda tidak akan lagi melihat mimpi hanya sebagai bunga tidur, atau kebenaran spiritual sebagai sesuatu yang abstrak, jauh dari jangkauan. Anda akan memahami bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, selalu mengirimkan tanda-tanda, dan kadangkala, tanda-tanda itu datang melalui cara yang paling ajaib sekalipun. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda? Sebuah kekosongan yang tidak dapat diisi oleh materi, kesuksesan duniawi, atau bahkan hubungan sosial? Sebuah pertanyaan mendalam yang terusik di benak Anda. Apakah ini saja makna hidup? Apakah kebenaran sejati telah disembunyikan dari kita, terkubur di bawah tumpukan sejarah, dogma, dan narasi yang saling bersaing? Kita hidup di tengah pusaran informasi, di mana setiap hari kita dihadapkan pada teori konspirasi, interpretasi yang beragam tentang akhir zaman, dan kisah-kisah yang sulit dipercaya. Dan di tengah semua itu, hati kita terus mencari, terus bertanya, di mana kebenaran yang murni? Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, kepada individu, di tengah hiruk-pikuk dunia? Bagaimana cara agar doa saya terkabul, jika saya sendiri tidak yakin apakah saya berada di jalan yang benar? Apakah mimpi bisa menjadi tanda hidayah, sebuah bisikan dari Yang Maha Kuasa, ataukah hanya refleksi dari alam bawah sadar kita semata? Mungkin Anda pernah bermimpi yang terasa sangat nyata, sangat signifikan, namun Anda bingung bagaimana menafsirkannya, bagaimana menghubungkannya dengan realitas kehidupan Anda. Kecemasan ini adalah hal yang wajar, karena manusia pada hakikatnya adalah pencari kebenaran. Kita mendambakan kepastian di tengah ketidakpastian.
Kita rindu akan petunjuk ilahi yang jelas, yang menuntun kita keluar dari labirin keraguan. Dan itulah mengapa kisah hari ini begitu relevan, begitu vital bagi setiap jiwa yang merasa tertantang oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Kisah ini bukan hanya tentang seorang biksu yang bertemu figur suci. Ini adalah cerminan dari pergulatan universal kita, pencarian kita akan makna yang lebih besar, dan keinginan kita untuk memahami bagaimana kebebasan spiritual sejati dapat ditemukan, bahkan di tempat dan cara yang paling tidak terduga sekalipun. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda sebuah kisah nyata, sebuah testimoni yang menggemparkan, yang datang dari seorang individu bernama Ahtun. Sebelum kisah luar biasa ini terjadi, Ahtun adalah seorang biksu Buddha yang taat, menghabiskan sebagian besar hidupnya di biara, jauh dari hiruk-pikuk dunia, mengabdikan diri pada meditasi dan ajaran Buddha. Ia lahir dan besar di lingkungan yang sangat kental dengan tradisi Buddha, menapaki jalan spiritual yang diyakininya sebagai jalan menuju pencerahan. Bayangkan, puluhan tahun ia menghabiskan waktu dalam keheningan, dalam pencarian batin, dalam upaya mencapai nirwana melalui jalan yang telah diajarkan kepadanya sejak kecil. Ia adalah seorang yang tulus, seorang yang serius dalam menjalankan ajaran agamanya, seorang yang berdedikasi penuh. Bukanlah orang yang mudah goyah, apalagi berpindah keyakinan. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang filosofi Buddha, tentang praktik-praktik meditasi, tentang upaya mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Kehidupannya sangat terstruktur, sangat fokus pada tujuan spiritualnya. Namun, di balik ketenangan lahiriahnya, di balik rutinitas meditasinya yang disiplin, ada sebuah kegelisahan batin yang tak terucapkan. Sebuah kerinduan akan sesuatu yang lebih, sebuah pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Ada sebuah lubang kecil di dalam hatinya yang belum terisi. Sebuah bisikan samar yang mengatakan bahwa mungkin masih ada bagian dari kebenaran yang belum dia pahami. Kisah Ahtun ini adalah kisah nyata. Kisah dari seseorang yang, seperti banyak dari kita, telah menempuh jalan hidupnya, namun tetap memiliki celah untuk cahaya baru masuk. Ini bukan tentang mengganti satu dogma dengan dogma lain, tetapi tentang penemuan kebenaran yang melampaui batas-batas konvensional, tentang bagaimana hati yang tulus akan selalu dibimbing, bahkan jika jalannya tidak lurus dan mudah. Mari kita selami lebih dalam psikologi Ahtun, sang mantan biksu Buddha ini. Kita seringkali berpikir bahwa perubahan besar dalam hidup seseorang, apalagi perubahan keyakinan fundamental, hanya terjadi pada orang-orang yang sedang dalam krisis, atau yang sedang mencari-cari identitas. Namun, kisah Ahtun menunjukkan hal yang berbeda. Ia adalah seorang yang telah mapan secara spiritual di jalannya. Ia tidak dalam krisis finansial, tidak sedang berjuang dengan hutang, atau menghadapi kehancuran keluarga. Justru sebaliknya, ia hidup dalam ketenangan biara, dalam rutinitas yang teratur, yang seharusnya membawa kedamaian. Namun, disinilah letak poin krusialnya. Kedamaian lahiriah tidak selalu berarti kedamaian batin yang sejati. Di dalam dirinya, ada pergolakan halus, sebuah keraguan subliminal yang terus-menerus mengusik. Ia merasakan adanya sebuah tabir, sebuah lapisan tipis yang memisahkannya dari kebenaran mutlak yang dicarinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah ini sudah cukup? Atau, adakah kebenaran yang lebih dalam dari apa yang telah kutemukan? Terus menghantuinya. Ia, seperti banyak dari kita, terkadang merasa seperti ada sebuah puzzle yang belum lengkap, sebuah bagian yang hilang dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Mungkin Anda juga pernah merasakan hal serupa, merasa bahwa meskipun Anda sudah berupaya, beribadah, atau mencari pengetahuan, ada saja pertanyaan yang belum terjawab, ada kekosongan yang belum terisi. Ini adalah identifikasi universal. Kita semua, pada level tertentu, adalah pencari. Kita mencari makna, kita mencari tujuan, kita mencari koneksi yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Dan Ahtun, dalam ketenangan biaranya, juga seorang pencari, yang tanpa ia sadari, sedang dipersiapkan untuk menerima sebuah wahyu yang akan mengubah segalanya. Dan kemudian, terjadilah. Di tengah pencarian batinnya yang intens, Ahtun mengalami serangkaian mimpi yang sangat jelas, sangat nyata, seolah-olah ia tidak sedang tidur. Ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang mendalam, sebuah jendela menuju alam gaib yang tak terduga.
Dalam mimpi pertamanya yang paling mencolok, Ahtun menemukan dirinya berada di sebuah taman yang indah, sebuah tempat yang memancarkan kedamaian tak terbatas. Udara terasa bersih, suara burung-burung berkicau merdu, dan ada cahaya lembut yang menyelimuti segalanya. Di sana, di taman itu, ia melihat sesosok pria dengan jubah putih bersih. Wajahnya memancarkan kehangatan dan kasih sayang yang tak terhingga. Pria itu menatap Ahtun dengan tatapan yang penuh cinta, dan kemudian, dengan suara yang menenangkan namun sangat berwibawa, berkata, "Ikutilah aku. Akulah jalan kebenaran." Ahtun, dalam mimpinya, merasakan gelombang emosi yang kuat, campuran antara kekaguman dan kerinduan. Ia tahu, dengan sebuah keyakinan yang tak dapat dijelaskan, bahwa sosok ini adalah Yesus, Nabi Isa alaihi salam. Setelah pertemuan ini, Ahtun terbangun dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar kencang, dan pikiran-pikiran mulai berpacu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa Yesus menampakkan diri kepadanya, seorang biksu Buddha? Ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah sinyal pertama dari alam ilahi bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Ia masih bingung, masih mencoba memahami, tapi satu hal yang pasti, tidur malamnya tidak akan pernah sama lagi. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, setelah pertemuan pertama yang begitu mengejutkan ini? Bagaimana satu mimpi bisa membuka pintu menuju serangkaian penemuan yang lebih besar? Pengalaman mimpi tersebut meninggalkan bekas yang mendalam dalam diri Ahtun. Setelah pertemuan dengan Yesus dalam mimpi, Ahtun tidak bisa lagi menjalani hari-harinya seperti biasa. Rutinitas meditasinya terasa berbeda. Keheningan biara yang sebelumnya menenangkan, kini justru memicu lebih banyak pertanyaan. Ada kegelisahan yang positif, sebuah dorongan dari dalam untuk mencari tahu lebih banyak, untuk memahami apa makna di balik penampakan itu. Dia mulai merenung, membandingkan ajaran yang selama ini diyakininya dengan pesan kasih sayang yang begitu kuat yang ia rasakan dari sosok Yesus dalam mimpinya. Pikiran-pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mencari interpretasi dalam kitab-kitab Buddha, namun tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ada sesuatu yang universal, sesuatu yang melampaui batas-batas ajaran spesifik yang ia kenal, yang terkandung dalam pesan, "Akulah jalan kebenaran" itu. Akibat dari mimpi ini, Ahtun mulai merasakan semacam pergeseran spiritual. Dia tidak langsung meninggalkan biara atau keyakinannya, tetapi benih keraguan yang konstruktif telah tertanam kuat. Hatinya menjadi lebih terbuka, pikirannya menjadi lebih lapang, seolah sebuah tabir telah sedikit terangkat. Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana Tuhan berbicara melalui mimpi? Apakah mimpi bisa menjadi tanda hidayah yang jelas dari Yang Maha Kuasa? Dia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda, lebih introspektif terhadap setiap pengalaman spiritual yang ia alami. Kisah ini adalah bukti bahwa alam ilahi memiliki cara yang unik untuk menjangkau kita, seringkali melalui bahasa simbol dan pengalaman batiniah yang mendalam. Efek dari mimpi ini sangatlah besar, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga akan berdampak pada perjalanan spiritual banyak orang yang mendengar kisahnya. Ia merasakan ada sebuah jalan yang baru saja terbuka, sebuah misteri yang perlahan mulai terkuak, namun ia belum sepenuhnya memahami arah tujuan dari jalan tersebut. Namun tunggu, ada yang lebih penting lagi. Kisah Ahtun tidak berhenti pada satu mimpi saja. Setelah pertemuan pertamanya dengan Yesus, Ahtun terus mengalami mimpi-mimpi yang semakin memperjelas jalan yang harus ia tempuh. Ini adalah puncak dari kisahnya, A Grande Revelasi, di mana semua benang merah terhubung. Beberapa malam setelah mimpi pertama, Ahtun kembali memasuki alam yang sama, alam mimpi yang sangat nyata. Kali ini, ia tidak hanya bertemu Yesus, tetapi juga sesosok pria lain yang memancarkan cahaya dan aura kepemimpinan yang luar biasa. Pria ini mengenakan pakaian sederhana, namun tatapan matanya begitu dalam, penuh hikmah dan ketenangan. Dengan suara yang lembut namun tegas, pria itu memperkenalkan dirinya. "Akulah Muhammad, Rasulullah." Dan kemudian, baik Yesus maupun Rasulullah, secara bersamaan, mulai berbicara kepada Ahtun. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata yang rumit, melainkan dengan pesan yang sangat jelas dan langsung menusuk hati.
Mereka menjelaskan kepadanya tentang keesaan Tuhan, tentang pentingnya berserah diri kepadanya, dan tentang jalan yang benar yang menghubungkan semua nabi, semua risalah ilahi, kepada satu tujuan akhir, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka memberitahunya bahwa jalan yang selama ini ia tempuh adalah sebuah pencarian yang tulus, namun kini saatnya untuk menemukan puncak dari pencarian tersebut, yakni Islam, sebagai agama yang sempurna yang membawa risalah seluruh nabi dari masa ke masa. Pesan yang disampaikan kepada Ahtun dalam mimpi-mimpi ini adalah inti dari segala kebenaran. Mereka menjelaskan bahwa semua nabi, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Yesus, hingga Muhammad, membawa pesan yang sama, tauhid, mengesahkan Allah, dan berserah diri kepada kehendaknya. Mereka menunjukkan bahwa ada kesatuan dalam risalah ilahi, bahwa perbedaan-perbedaan yang kita lihat di dunia ini seringkali hanyalah interpretasi manusia, bukan esensi dari ajaran Tuhan. Ini adalah momen kebenaran yang tidak terbantahkan bagi Ahtun. Ia merasakan hatinya dipenuhi cahaya, keraguan-keraguan yang selama ini mengganjal lenyap seketika. Ia menyadari bahwa pencarian spiritualnya selama puluhan tahun, meditasinya, kedisiplinannya, semua itu adalah persiapan untuk momen ini, untuk menerima hidayah yang sempurna. Setelah rangkaian mimpi ini, Ahtun terbangun dengan keyakinan yang bulat, dengan sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Inilah kisah nyata. Mantan biksu Buddha bertemu Yesus dan Rasulullah dalam mimpi. Sebuah penyingkapan kebenaran yang datang langsung dari alam gaib, sebuah metode ilahi untuk membimbing jiwa yang tulus. Ia tidak lagi mencari, karena ia telah menemukan. Ia tidak lagi ragu, karena ia telah diberikan kejelasan. Ini bukan hanya sebuah cerita. Ini adalah sebuah manifestasi kasih sayang Tuhan yang tak terbatas, yang akan membimbing siapapun yang benar-benar mencari. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana kisah luar biasa ini bisa diterapkan dalam hidup kita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman spiritual seorang mantan biksu yang bertemu Yesus dan Rasulullah dalam mimpi? Ini adalah optimasi dan aplikasi dari keseluruhan narasi ini. Pertama, kisah Ahtun mengajarkan kita tentang universalitas pencarian kebenaran. Tidak peduli latar belakang kita, agama kita, atau jalan spiritual yang kita tempuh, hasrat untuk menemukan kebenaran sejati adalah fitrah manusia. Ini adalah sebuah pengingat bahwa Allah Maha melihat hati, dan Dia akan membimbing siapapun yang tulus dalam pencariannya. Jadi, jika Anda saat ini sedang merasa gundah, merasa jalan buntu, atau mencari jawaban atas pertanyaan hidup, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa pintu hidayah selalu terbuka. Kedua, kisah ini menekankan pentingnya mimpi sebagai saluran komunikasi ilahi. Meskipun tidak semua mimpi adalah wahyu, kisah Ahtun menunjukkan bahwa Tuhan bisa dan memang berbicara melalui mimpi-mimpi yang signifikan, terutama kepada mereka yang sedang dalam perjalanan spiritual yang mendalam. Bagaimana mengenali kebenaran spiritual sejati dalam mimpi? Perhatikan intensitasnya, kejelasan pesannya, dan dampak emosional yang ditinggalkannya setelah Anda terbangun. Jika sebuah mimpi membawa Anda pada perasaan kedamaian, kejelasan, dan dorongan untuk berbuat kebaikan, maka ada kemungkinan besar itu adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jangan abaikan bisikan-bisikan halus dari alam gaib. Ketiga, dan ini sangat penting, kisah Ahtun adalah sebuah contoh sempurna tentang hijrah, transformasi total. Ia meninggalkan masa lalunya, bukan dengan penyesalan atau kebencian, tetapi dengan rasa syukur atas bimbingan yang telah ia terima. Ini menginspirasi kita untuk selalu siap berhijrah, untuk berubah menjadi versi diri yang lebih baik, untuk meninggalkan apa yang mungkin menghambat pertumbuhan spiritual kita, dan merangkul kebenaran yang menyingkap diri. Apakah Anda merasa terbebani oleh hutang? Apakah iman Anda terasa lemah? Apakah rezeki terasa seret? Kisah ini adalah pengingat bahwa dengan kebenaran dan hidayah yang benar, perubahan itu mungkin. Ahtun bukan hanya menemukan agama baru, ia menemukan kedamaian yang sejati, sebuah kepastian yang tak tergoyahkan. Dan ini adalah hal yang sama yang bisa Anda temukan. Kuncinya adalah keterbukaan hati dan keberanian untuk mengikuti petunjuk, bahkan jika petunjuk itu datang dari arah yang tidak kita duga,
seperti pertemuan dengan Yesus dan Rasulullah dalam mimpi. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita telah melalui sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, menyelami kisah nyata. Mantan biksu Buddha bertemu Yesus dan Rasulullah dalam mimpi. Sebuah kisah yang bukan hanya menarik, tetapi juga penuh dengan pelajaran dan hikmah yang tak ternilai harganya. Ini adalah pengingat bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Penyayang, dan Dia memiliki cara yang tak terbatas untuk membimbing hamba-hambanya menuju kebenaran. Jangan pernah menyerah dalam pencarian Anda. Jangan pernah merasa bahwa doa Anda tidak didengar, atau bahwa Anda tidak akan pernah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup Anda. Tuhan itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Dia selalu mengirimkan tanda-tanda, selalu memberikan petunjuk, melalui berbagai cara, bahkan melalui mimpi yang paling ajaib sekalipun. Maka dari itu, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan sebuah doa, sebuah permohonan tulus kepada Allah yang Maha Kuasa, agar hati kita senantiasa diterangi, agar langkah kita senantiasa dibimbing, dan agar kita semua mendapatkan hidayah dan kedamaian sejati seperti yang dialami oleh Ahtun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul MU. Kami berserah diri kepada MU, dengan sepenuh hati dan jiwa. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya iman MU, sebagaimana Engkau menerangi jalan Ahtun. Bimbinglah kami menuju kebenaran sejati, jauhkan kami dari keraguan dan kebingungan. Berikanlah kami kepekaan untuk mengenali tanda-tanda MU, baik itu dalam mimpi, dalam peristiwa sehari-hari, maupun dalam setiap ayat MU yang tertulis. Lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan kami, dan bebaskanlah kami dari segala hutang dan kesulitan. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah di jalan MU yang lurus. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang bersyukur, yang senantiasa mencari ridha MU, dan yang selalu siap untuk berhijrah menuju kebaikan. Semoga kami selalu ingat kisah nyata. Mantan biksu Buddha bertemu Yesus dan Rasulullah dalam mimpi ini, sebagai pengingat akan kebesaran MU dan kasih sayang MU yang tak terbatas. Kabulkanlah setiap doa kami, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kedamaian dan rahmat Allah senantiasa menyertai Anda semua. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.